Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perdagangan Bapak Marhen SHMSI, yang kami hormati Bapak Muhlis sebagai perwakilan dari Bank Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dinas, OPD ataupun yang mewakili, dan segenap hadirin dan para audiens yang hadir pada acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang pada acara rilis berita resmi statistik BPS Kota Palembang pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Kan saya, Verlinda Novia Aditasari, selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah penyampaian rilis berita resmi statistik mengenai inflasi Kota Palembang bulan Juni 2026 dan perkembangan pariwisata Kota Palembang bulan Mei 2026 yang akan disampaikan oleh statistisi ahli media BPS Kota Palembang. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan tanggapan dari Wali Kota Palembang yang diwakili oleh Bapak Marhen SHMSI. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Sebagai informasi, kegiatan rilis ini ditayangkan secara live, baik melalui Zoom meeting dan kanal YouTube resmi BPS Kota Palembang. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya membuka acara ini. Langit malam bertabur bintang, indah dipandang sepanjang jalan. Kepada hadirin yang telah datang, rilis berita resmi statistik siap kami sampaikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu penyampaian rilis berita resmi statistik inflasi Kota Palembang Juni 2026, kemudian dilanjutkan dengan rilis pariwisata Kota Palembang Mei 2026 oleh statistisi ahli media BPS Kota Palembang, yaitu Ibu Eviana Atmanegara SSDM Stat. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Wali Kota Palembang yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Perdagangan Bapak Marhen SHMSI ya Pak? Iya, Pak Marhen. Selamat datang Pak di BPS Kota Palembang. Ini rilis perdana kita dengan ruangan baru Pak. Mungkin sebelumnya ruangan ini masih tertutup Bapak Ibu ya. Nah, kita tidak pernah tahu di dalam ini kayak apa. Nah, kemarin Pak Edi berinisiatif, Cak Mano kalau rilis agak kita tuh agak lebih lebih cerah, lebih enak gitu kan. Atau ibu-ibu tadi tuh Caknya Instagramable di belakang tuh ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mulai rilis di BPS Kota Palembang. Yang kami hormati pula perwakilan dari Bank Indonesia, yang kami hormati Kepala Bapladitbang atau yang mewakili Pak Eko, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Perikanan atau yang mewakili, Kepala Dinas Tenaga Kerja atau yang mewakili, dan Ibu Inspektur Kota Palembang atau yang mewakili. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan rilis berita resmi statistik tentang inflasi dan pariwisata. Silakan slide-nya. Ya. Yang pertama, sebelum menyampaikan angka rilis inflasi, kami akan mengulas terlebih dahulu catatan peristiwa tentang kejadian-kejadian di bulan Juni 2026. Yang pertama itu kenaikan harga bawang merah dan bawang putih. Jadi selama Juni ini Bapak dibandingkan bulan sebelumnya, bulan Mei, harga bawang merah dan bawang putih itu mengalami kenaikan. Ya, kenaikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pasokan dari sentranya yang waktu itu masih sempat berkurang ya, dan biaya distribusi yang meningkat dan tingginya permintaan masyarakat. Nah, dan yang paling booming adalah kenaikan harga BBM non subsidi. Kita ketahui sejak 2 bulan belakang itu sudah ada kenaikan kemarin dari diesel ya Pak ya. Nah, mulai bulan Juni itu di tanggal 1 dan 10 Juni itu ada kenaikan dari BBM bensinnya juga.
Pertamax yang semula di bulan lalu itu 12.600 naik menjadi 15.300 dan Pertamax Turbo dari 15.800 menjadi 20.300. Nah, kenaikan BBM ini berimbas langsung Bapak Ibu, berimbas langsung bensin naik, tarif kendaraan roda 2 online, kita bisa bilang ojol lah ya, ini juga meningkat. Ya, hubungannya langsung ini, hubungan yang harga BBM naik, maka tarif ojol juga naik karena biaya bensinnya tadi ya. Biaya bahan bakarnya meningkat, jadi perusahaan penyedia layanan dan mitra pengemudi ini melakukan penyesuaian tarif untuk tujuannya adalah menjaga keberlangsungan operasional. Jadi bukan untuk mengejar untung sebenarnya Pak, tapi untuk operasionalnya itulah, karena kenaikan itu untuk mengimbangi kenaikan BBM. Nah, itu tadi beberapa komoditas yang harganya naik. Di sisi lain ada juga penyeimbang, itu ada kami mencatat komoditas-komoditas yang harganya turun dibandingkan bulan Mei 2026. Apa saja komoditas itu? Ada telur ayam ras dan daging ayam ras. Ya, dua komoditas ini harganya menurun. Kondisi ini dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan. Jadi seiring dengan tidak beroperasinya sementara ya MBG, jadi sama Juni ini kan sudah mulai banyak libur ya Pak ya, banyak libur anak sekolah, jadi MBG-nya tidak beroperasi sementara, pasokan di pasar jadi banyak. Dan yang inilah yang menyebabkan adanya kelonggaran harga yang terjadi di pasar. Selanjutnya ada juga harga emas perhiasan. Harga emas perhiasan dari beberapa bulan terakhir, mungkin 2-3 bulan ini ya, itu menurun. Setelah sebelumnya kalau dibandingkan tahun lalu itu naik terus tiap bulan ya. Nah, semenjak 2-3 bulan yang lalu penurunan harga emas. Harga emas ini menurun karena terjadi koreksi dari harga emas secara global. Itu tadi beberapa catatan peristiwa. Selanjutnya inflasi bulan Juni. Inflasi bulan ke bulan, yaitu inflasi Juni dibandingkan dengan Mei 2026 sebesar 0,30%. Inflasi tahun ke tahun atau year on year, ini inflasi Juni 2026 jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun lalu Bapak Ibu. Dibandingkan dengan Juni 2025 sebesar 2,74%. Dan kalau dia dibandingkan dengan ini ya inflasi tahun kalendernya dibandingkan dengan Desember 2025 yang lalu sebesar 1,79%. Bisa dilihat di bagian kanan bawah itu ada grafiknya. Jadi inflasi kita untuk di bulan ini itu lebih rendah dibandingkan inflasi bulan kemarin. Bulan kemarin tinggi ya Pak ya. Nah, bulan ini agak lebih rendah dan juga lebih rendah dari yang Juni 2025. Berdasarkan kelompok pengeluaran, jadi pengeluaran itu kita kelompokkan menjadi 11 kelompok Bapak Ibu, mulai dari makanan hingga perawatan pribadi dan jasa lainnya. Yang mengalami kenaikan tertinggi adalah di transportasi. Ini tadi seimbang dengan ini ya, searah dengan yang fenomena tadi, fenomena kenaikan BBM. Transportasi itu menyumbang inflasi paling tinggi yaitu sebesar 1,51% dengan andilnya sebesar 0,21%. Selanjutnya ada juga yang deflasi menurun yaitu dari kelompok komoditas perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar deflasinya 0,8 dan andilnya 0,06. Ini komoditasnya adalah emas perhiasan. Kalau Bapak Ibu lihat di tabel yang sebelah kanan, itu hampir semua kelompok komoditas itu mengalami inflasi. Karena tadi BBM itu tidak hanya utamanya di transportasi saja, tapi semuanya berhubungan erat dengan yang namanya BBM. Di makanan itu kita ada inflasi sebesar 0,1. Di perumahan, air listrik, perlengkapan peralatan rumah tangga, kesehatan, dan penyediaan makan minum juga terjadi inflasi. Oke, selanjutnya. Kalau di slide sebelumnya kita membahas tentang inflasi month to month. Nah, saat ini kita membahas tentang inflasi tahun ke tahun. Tahun ke tahun membandingkan harga sekelompok barang dari harga Juni 2026 dibandingkan dengan Juni 2025 dengan angka tahun lalu. Maka inflasi tahunan bulan ini lebih tinggi daripada inflasi tahunan
pada Mei 2026. Juga lebih tinggi daripada angka inflasi tahunan pada Juni 2025. Untuk komoditas, kelompok pengeluaran yang paling memberikan share tertinggi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andilnya sebesar 1,04%. Sedangkan ini nggak ada yang deflasi ya Pak ya, semuanya kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Termasuk perawatan pribadi. Kenapa yang tadi deflasi, yang ini inflasi, Bu? Ya, karena perbandingan harganya. Jadi kalau sebelumnya itu harga emas dibandingkan dengan harga emas bulan lalu, kalau di sini ini harga emas kita bandingkan dengan harga emas tahun lalu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, semua harga di kelompok barang, 11 kelompok ini mengalami peningkatan. Oke, kita lanjut. Nah, ini andil inflasi year on year-nya. Bisa kita lihat berbagai komoditas yang memberikan share tertinggi ya. Di kelompok makan minum itu ada bawang merah, cabai merah, dan minyak goreng. Selanjutnya untuk kelompok pakaian dan alas kaki, komoditasnya ada baju muslim, ada baju kaos tanpa kerah. Jadi baju-baju ikut naik juga harganya. Selanjutnya perumahan, air dan listrik, ada kontrak rumah yang meningkat dan bahan bakar rumah tangga. Hingga sampai ke kelompok yang terakhir ya, perawatan pribadi dan jasa lainnya, kenaikan tertinggi itu ada di emas perhiasan. Nah, ini adalah andil beberapa jenis komoditas dominan terhadap inflasi maupun yang deflasi secara man-to-man. Jadi dibandingkan dengan harga bulan lalu di Mei 2026. Inflasi dengan andil tertinggi itu ada di komoditas bensin, perubahan harganya 4,45%, andilnya 0,19%. Selanjutnya diikuti dengan bawang putih, bawang merah, lalu ada beras, jeruk, dan tomat. Selain ada barang-barang atau komoditas yang mengalami inflasi, ada juga yang harganya turun. Nah, beberapa yang harganya turun itu, yang turunnya paling tinggi adalah cabai merah. Kalau kita ingat-ingat bulan kemarin itu cabai merah inflasinya tinggi Bapak. Bulan ini harganya kembali ke stabil, jadi hitungannya jadi deflasi. Demikian juga dengan emas perhiasan masih turun. Bulan kemarin turun, bulan ini masih turun lagi. Nah, untuk daging ayam ras dan telur ayam ras ini sebelumnya itu selalu naik. Nah, mulai bulan Juni ini turun. Begitu juga dengan ikan dencis dan cabai rawit. Berdasarkan hasil pemantauan petugas kami di lapangan, kita di Kota Palembang ada 393 komoditas. Ini merupakan paket komoditas hasil SBH tahun 2022. Kami mencatat bahwa terdapat 104 komoditas yang mengalami kenaikan harga dan 62 yang mengalami penurunan serta sisanya itu harganya relatif stabil. Untuk inflasi antar kota se-Sumatera Selatan. Jadi di Sumatera Selatan ini ada 4 kabupaten kota yang merilis angka inflasi, yaitu Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Kota Palembang, dan Kota Lumbuk Linggau. Tingkat inflasi year on year tertinggi itu terjadi di Kabupaten Muara Enim ya, dengan angkanya sebesar 3,82%, dan yang terendah tinggi banget ya Pak ya. Kalau target kita kan 2,5 plus minus 1 sebenarnya ya. Ini udah melampaui 3,82, dan yang terendah itu di Oki sebesar 2,68. Nah, untuk kita di Kota Palembang itu sebesar 2,74%. Nah, ini untuk inflasi nasionalnya. Di level nasional itu inflasi year on year-nya ada di angka 3,34%, Sumatera Selatannya 2,89%, dan Kota Palembangnya 2,07%.
0,74%. Yang perlu di-highlight di sini bahwa seluruh provinsi di Indonesia, bukan cuma kita di Sumsel, tapi seluruh ini kompak kayaknya karena kenaikan BBM tadi ya. BBM adalah komoditas yang sangat mempengaruhi inflasi. Seluruh provinsi untuk bulan Juni ini mengalami inflasi. Mohon izin kami menyampaikan ringkasan inflasi bulan Juni. Jadi pada bulan Juni terjadi inflasi sebesar 0,3% secara month-to-month dan inflasi year on year-nya 2,74% serta inflasi year to date sebesar 1,79%. Penyumbang utama inflasi bulan Juni ini secara month-to-month adalah kelompok transportasi dengan andilnya 2,05%. Jadi tadi ya inflasi kita 0,3, di transportasinya saja itu sudah 2 Bapak Ibu, sudah 2,05%. Dengan komoditas utamanya yang menyumbang inflasi tertinggi adalah bensin dan tarif kendaraan roda 2 online. Nah, selanjutnya untuk secara year on year penyumbang inflasi itu ada 3 kelompok dengan sumbangan dengan andil ya, andil tertinggi. Yang pertama itu kelompok makanan, minuman dan tembakau. Andilnya sebesar 1,04%. Komoditasnya antara lain penyumbang utama adalah bawang merah, cabai merah dan minyak goreng. Komoditas selanjutnya adalah komoditas perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,84%. Komoditas utama penyumbangnya adalah emas perhiasan. Dan komoditas ketiga, kelompok komoditas ketiga adalah kelompok transportasi dengan andil 0,29%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bensin, solar, pelumas atau oli mesin. Ini inflasi menurut wilayahnya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk kota Palembangnya ya. Ini kabupaten kota yang ada di Pulau Sumatera. Tertinggi itu inflasi kita di Kabupaten Pasaman Barat. Ada 3 kap kota juga yang deflasi. Kalau tadi seluruh provinsi inflasi ya, untuk di Sumatera sendiri ada 3 kabupaten kota yang deflasi. Kita Palembang ada di 0,3%. Oke, selanjutnya. Nah, selain rilis inflasi, mulai dari baru ini Pak ya, baru bulan kemarin Pak kami merilis perkembangan pariwisata. Insya Allah hanya coba akan kita rilis untuk perkembangan pariwisata ini bulanan juga. Yang pertama adalah tentang wisatawan Nusantara. Berikut ini adalah perkembangan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara selama 2026 sampai 2025 sampai 2026. Angka yang dirilis pada publikasi ini adalah angka bulan Mei. Kalau tadi di inflasi lag-nya bisa 1 bulan sudah Pak. Kita 1 Juli, data yang kita rilis adalah data Juni. Nah untuk pariwisata ini lag-nya 2 bulan. Jadi data yang kita rilis ini adalah data Mei 2026. Jumlah perjalanan Wisnus tujuannya ke Kota Palembang. Jadi ini wisatawan yang masuk ya ke kita Kota Palembang itu sebanyak 562.392 perjalanan. Jika dibandingkan dengan April 2026, angka ini meningkat 6,22%. Nah, untuk perjalanan wisatawan Nusantara yang asal Kota Palembang, ini dari Kota Palembang keluar ya, keluar Kota Palembang, itu juga meningkat dibandingkan April yang lalu, meningkat 12,76%. Selanjutnya kita lihat perjalanan Wisnus tujuannya ke Kota Palembang. Kita lihat di grafik yang paling atas Bapak Ibu, bulan Mei itu terlihat bahwa
grafiknya lebih panjang ya daripada yang bulan April. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada peningkatan wisatawan yang tujuannya ke Kota Palembang dibandingkan bulan April. Namun tidak bisa melampaui yang bulan Maret. Kita lihat Maretnya tinggi sekali karena Maret itu ada momen kita Lebaran, Bapak Ibu. Mungkin yang mudik ke Palembang gitu ya, atau wisata ke Palembang itu lebih banyak. April sempat menurun banyak, selanjutnya di Mei ini agak sedikit meningkat. Oke, selanjutnya. Kalau ini yang Wisnus asal Kota Palembang. Jadi ini wong kita yang jalan-jalan ke luar Kota Palembang ya. Ada sebesar 490.976 perjalanan. Sama ininya ya, grafiknya dengan yang sebelumnya, yang tertinggi masih di Maret, April agak turun, dan Mei agak sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Selain jumlah wisatawan Nusantara, kita juga ada tingkat penghunian kamar. TPK, kita singkatnya dengan TPK. TPK ini kita bagi dua, TPK Hotel Bintang dan non-bintang. Ini untuk yang TPK Hotel Bintangnya terlebih dahulu. Hotel Bintang itu dibagi, kita pecah lagi, bintang 1, 2, 3, 4, dan 5. TPK Hotel Bintang pada periode Mei mengalami kenaikan 3,98 poin. Ini kalau dibandingkan dengan Mei 2025. Jadi secara year on year-nya naik 3,98 poin. Namun jika secara month-to-month itu mengalami penurunan. TPK Hotel Bintang di Mei ini turun 1,14 poin dibandingkan bulan sebelumnya di April 2026. Ini untuk hotel yang non bintangnya, ada dibagi kelas-kelas. Kalau tadi yang bintang kita ada bintang 1 sampai bintang 5. Nah, kalau yang non bintang ini ada kelas-kelasnya, kelas 1 sampai kelas 4. TPK Hotel Bintang searah ya Bapak Ibu ya dengan hotel yang bintang dengan non bintang. Secara year on year-nya meningkat yaitu di 2,4 poin. Secara mantumannya juga menurun seperti yang tadi di Hotel Bintang. Menurun 1,91 poin. Selanjutnya rata-rata lama menginap tamu RLMT. Bisa dilihat Bapak Ibu, RLMT Hotel Bintang itu ada di 1,38 malam. Jadi rata-rata tamu itu menginap di Hotel Bintang 1 malam lebih. Ada yang 2 malam, ada yang 1 malam. Seperti itu Bapak Ibu. Nilainya kalau dirata-ratakan 1,38 malam. Nah, untuk yang non-bintang itu juga 1 malam, tapi agak lebih kecil ya dari yang bintang tadi 1,14 malam. Nah, kalau kita lihat grafik di sebelahnya, itu Bapak Ibu bisa lihat yang warnanya orange itu menunjukkan angka bulan Mei tahun 2026. Jadi di Hotel Bintang itu menurun cukup tinggi secara mantumannya sebanyak 2,07 poin dibandingkan bulan April 2026. Baiklah Bapak Ibu, demikian rilis inflasi dan pariwisata yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas penyampaian rilis berita resmi statistiknya. Selanjutnya adalah sambutan dan tanggapan oleh Bapak Marhen SH MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mohon maaf Pak Wali Kota belum bisa hadir dikarenakan ada kegiatan di tempat yang lain. Maka dari itu saya mewakili untuk memberikan kata sambutan dari Pak Wali Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan,
Pak Bambang Pramono atau yang mewakili, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang Bapak Edi Subeno atau yang mewakili, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Palembang, hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan press release berita resmi statistik inflasi bulan Juni 2026 dan pariwisata Kota Palembang. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita hadir di kantor BPS Kota Palembang dalam rangka rilis inflasi bulan Juni 2026 dan rilis pariwisata Kota Palembang tahun 2025. Koordinasi ini dimaksudkan dalam upaya transparansi informasi publik, penyampaian data, real time sebagai acuan dalam pengambilan keputusan khususnya pada komoditas-komoditas tertentu penyebab inflasi di Kota Palembang, mencegah spekulasi pasar serta evaluasi kinerja perekonomian. Upaya pengendalian inflasi menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah daerah yang difokuskan pada stabilitas harga pangan bersama TPID Kota Palembang. Menanggapi catatan peristiwa inflasi Kota Palembang pada bulan Juni 2026, year on year sebesar 2,74%, melebihi bulan sebelumnya yang mencapai 2,53%, serta sasaran target inflasi nasional 2,51% seiring dengan peningkatan pada seluruh indeks kelompok pengeluaran. Tingginya permintaan kebutuhan pokok menjelang libur nasional dan hari besar keagamaan nasional membuat harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan, khususnya pada kelompok perawatan, pribadi dan jasa lainnya hingga mencapai 10,17%, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,94%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada bulan Juni ini adalah bensin, bawang putih, bawang merah, beras, tomat, dan jeruk. Perkembangan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara yang masuk ke Kota Palembang menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Januari sampai Mei 2026. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Kota Palembang mencapai 2,787,296 perjalanan, sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara asal Kota Palembang mencapai 2.433.171 perjalanan. Pada bulan Mei 2026, nilai tingkat penghunian kamar tertinggi tercatat pada Hotel Bintang 4, sedangkan tingkat penghunian kamar terendah tercatat pada Hotel Bintang 2. Dengan rata-rata lama menginap tamu pada Hotel Bintang lebih tinggi dibandingkan lama menginap tamu pada hotel non-bintang, yaitu mencapai 1,38 hari pada Hotel Bintang dan 1,14 hari pada Hotel non-bintang. Strategi pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan pengendalian inflasi ke level yang relatif terkendali, yaitu sesuai dengan sasaran dan target inflasi nasional melalui strategi 4K yang meliputi: yang pertama, ketersediaan melalui penguatan kerja sama antar daerah dan rencana penambahan rancangan pangan, kestabilan harga melalui pelaksanaan pasar murah di kecamatan dan kelurahan di Kota Palembang. Mendorong tidak terjadinya panik buying sehingga strategi kelancaran distribusi melalui penganggaran rehabilitasi jalan, pengurusan penganggaran revitalisasi pasar, dan pengaturan lalu lintas. Serta keempat, strategi komunikasi efektif melalui informasi-informasi di media, baik cetak maupun elektronik, dan koordinasi dengan daerah penghasil rata distributor atau agen komoditas serta upaya lain yang menunjang pengendalian inflasi. Strategi tersebut sangat menunjang tercapainya stabilitas harga, memastikan ketersediaan pangan dan menciptakan iklim pariwisata yang nyaman bagi wisatawan. Saya menyampaikan apresiasi kepada BPS Kota Palembang, tim pengendalian inflasi daerah TPID Kota Palembang, serta pihak-pihak terkait
lainnya atas kerjasama. Saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran yang telah bersinergi dalam menjaga inflasi dan peningkatan pariwisata di Kota Palembang. Saya berharap sinergi ini terus diperkuat agar kita dapat bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan membangun Palembang yang tangguh, sejahtera, dan berbasis data. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dalam pembangunan Kota Palembang ke depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Demikian kata sambutan yang sudah saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marhen SH MSI atas sambutan dan tanggapan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Dipersilahkan kepada hadirin apabila ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Ini. Cek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Pak Marhen, Ibu Eviana, dan mungkin Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili. Mohon izin saya mewakili pimpinan Bank Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mukhlis. Jadi mungkin saya ingin menanggapi dua hal. Yang pertama dari sisi inflasinya, dan kemudian yang kedua mungkin tadi sudah sempat dijelaskan dari pariwisatanya. Yang pertama terkait inflasi dari kami ini masih dalam target sasaran inflasi. Tadi sempat disebutkan juga target kita adalah 2,5% plus minus 1%. Tadi kalau kita lihat secara keseluruhan untuk Sumatera Selatan masih dalam target inflasi ini. Dan kemudian yang mau saya highlight selanjutnya adalah yang perlu kita tekankan adalah perlunya kerjasama di dalam TPID, karena koordinasi pengendalian inflasi ini sangat penting untuk bisa menjaga capaian inflasi ini masih di dalam target. Dan ini seperti inflasi tadi kalau tidak salah, saya salah lihat, yang salah satu yang berpengaruh adalah bensin, dan yang kedua adalah volatile food. Nah, terkait volatile food ini, saya ingin menekankan betapa pentingnya kita menjalankan koordinasi di dalam TPID. Seperti misalkan tadi sempat disampaikan, kita perlu mendorong realisasi KAD, kerjasama antar daerah, karena ini sangat penting untuk mencukupi kebutuhan maupun surplus yang ada di daerah. Nah, kalau tidak salah yang terakhir KAD yang dilakukan oleh Sumatera Selatan itu adalah KAD dengan Provinsi Jawa Tengah. Kalau tidak salah komunitas bawang merah dengan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Dan ini harapannya KAD ini bisa memperkuat baik dari sisi ketersediaan pasokan maupun penguatan kapasitas produksi dari daerah-daerah. Kemudian yang kedua terkait kecukupan pasokan ini, kami sendiri di Bank Indonesia sedang menjajaki kemungkinan pembuatan semacam EWS atau Early Warning System. Jadi di sini kami melihat betapa pentingnya kita bisa mendeteksi komoditas mana saja yang harganya itu berpotensi meningkat di masa mendatang. Jadi tidak hanya men-tracking harga-harga tersebut, tapi kita harapannya bisa mengetahui bahkan sebelum harga komoditas tersebut meningkat. Jadi mungkin kita bisa melihat apakah ada potensi gagal panen atau potensi yang bisa membuat produksi turun di daerah tertentu. Kemudian yang kedua mengenai pariwisata, tadi kami sudah melihat khususnya mengenai tingkat penghunian kamar itu rata-rata meningkatnya. Kami di Bank Indonesia ini melakukan namanya liaison. Jadi kita wawancara ke pelaku-pelaku usaha, salah satunya memang ke industri akomodasi, ke perhotelan, dan di situ
hasil yang kita temui adalah mereka isu utama yang mereka alami adalah memang adanya sedikit penurunan pesanan kamar karena utamanya menurut mereka sejak adanya efisiensi ini tingkat penghunian kamar di salah satu hotel yang kami datangi itu cenderung menurun. Makanya efisiensi ini menurut mereka porsinya sangat besar. Jadi salah satu yang banyak mengunjungi hotel mereka itu adalah dari instansi-instansi. Jadi ketika ada efisiensi, pendapatan mereka cukup berpengaruh kepada pendapatan mereka. Makanya mereka cukup memutar otak untuk melakukan strategi-strategi baru seperti membuka layanan-layanan baru, promo-promo liburan dan lain sebagainya untuk dapat terus mendorong tingkat penghunian kamar ini. Mungkin demikian Bapak Ibu tanggapan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Musli. Kepada Ibu Eviana, boleh menanggapi? Terima kasih Pak Muklis. Jadi benar yang disampaikan Pak Muklis ya Bapak Ibu ya, untuk peran TPID kita, saya sepakat bahwa untuk KAD ya Bapak ya, KAD untuk komoditas-komoditas tertentu memang harus lebih kita giatkan lagi. Semoga dengan KAD yang baik tersebut, harga-harga untuk komoditas-komoditas pangan terutama yang volatile tadi, dikatakan volatile Bapak Ibu karena dia harganya itu lonjak-lonjak ya. Ada sedikit saja gesekan, harganya bisa melambung tinggi seperti itu. Kalau kita tidak jeli juga, kalau pasokannya terlalu banyak akan merugikan seperti itu. Jadi perlu memang pertimbangan yang sangat baik, yang tepat gitu, bagaimana agar pasokan terjaga dan harga bisa relatif stabil seperti itu Bapak. Oke, selanjutnya untuk tingkat hunian kamar ya dengan efisiensi ya. Jadi memang benar dari hasil pendataan di lapangan juga Bapak ini petugas kita ke lapangan sama wawancara juga, salah satu angka yang dapat salah satu cara mereka meningkatkan itu kan kalau kita ada kegiatan semacam rapat seperti itu Bapak, ini dilaksanakan di hotel. Sementara dalam beberapa waktu ini di pemerintah lagi ada efisiensi ya, untuk kita tidak bisa menyelenggarakan pertemuan rapat seperti itu di hotel. Nah tentu saja hal itu bisa dibilang secara langsung karena mereka itu banyak tamu kalau musim liburan. Kalau enggak liburan, tamu itu sepi Bapak Ibu. Harapannya ya dari pemerintah daerah yang melakukan kegiatan seperti rapatnya itu di hotel-hotel. Nah dengan adanya efisiensi yang kita lakukan, itu juga turut membuat tingkat hunian kamar ini menurun ya Bapak ya. Ya itu gimana ya Pak ya, kalau itu kan programnya nasional ya kita ngikut aja, kita cuma bisa berharap dan berdoa lah semoga ekonomi kita makin membaik sehingga efisiensi itu mulai bisa agak dilonggarkan seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Evianya atas tanggapan yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Izin pimpinan rapat Pak Marhen, Kadis Perdagangan, Ibu Evi, Bapak Ibu, Ibu Inspektorat, Ibu dari Perwakilan Pak Romli. Izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eko Octavian. Saya mewakili pimpinan dari Baperida sekarang. Bapedalitbangnya udah ganti nomenklatur, Bu. Jadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Iya, Baperida. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tadi sudah disampaikan Pak Muklis dari BI, memang kalau melihat data-data year on year, month to month, years to date itu alhamdulillah inflasi Kota Palembang relatif cukup terkendali. Jadi posisinya masih years to date-nya 1,79, masih tersisa setengah tahun lah ya. Nah, bahasanya setengah tahun karena ini Juni kan, masih ada 6 bulan ke depan yang harus kita jaga supaya
tidak melampaui dari yang direncanakan oleh pemerintah, sama semua 2,5 plus minus 1 kan Pak Muklis ya, seperti itu. Tapi memang penyebab inflasi ini karena ada kenaikan harga yang ditentukan pemerintah, dalam hal ini bensin ya, bahasanya bensin kalau di BPS. Jadi alhamdulillah juga kalau kita lihat memang akibat karena transportasi. Tetapi juga yang harus saya ingin meng-highlight untuk bulan-bulan berikutnya. Pertama, memang ke depan kita melihat bahwa gejolak harga itu masih yang harus. Saya melihat juga bahwa penurunan beberapa komoditi itu seperti telur ayam yang biasanya jadi andil inflasi nih ya. Nah, kita ada bahwa kan MBG ini lagi, nah itu salah satunya. Artinya memang ikut menyumbang inflasi untuk komoditi atau pengeluaran. Lalu yang kedua juga itu musiman ya, siklikal anak sekolah. Juli kan mulai tahun ajaran baru nanti. Itu ke depan mungkin harus kita waspadai juga. Lalu yang terakhir yang memang dari sisi, kebetulan saya orang ekonomi juga, karena inflasi rendah tuh bisa juga karena akibat keberhasilan kita pengendalian inflasi, tapi juga jangan salah ada penurunan daya belinya, itu yang harus kita perhatikan Pak. Iya, karena dengan ya kita tahu bahwa kondisi sekarang penurunan daya beli membuat demand-nya kurang. Ya artinya hukum permintaan penawaran harga relatif turun. Nah itu yang harus diwaspadai. Selama daya beli terjaga atau meningkat, sebenarnya kenaikan harga itu sebenarnya dalam harga ini enggak ada masalah selama pendapatan meningkat atau daya beli meningkat. Jadi berimbang. Nah yang kita khawatirkan harga naik, daya beli turun. Nah itu yang membuat akhirnya nanti berujung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 2029 mencapai 8% itu sulit untuk dicapai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Mungkin kepada Ibu, kepada Ibu Eviana untuk Iya. menanggapi mengenai Iya, inflasi dan sepakat daya Pak beli. Eko. Jadi inflasi itu sebenarnya bukan momok yang kita takuti ya Pak ya. Inflasi itu harus dikendalikan. Jadi kalau inflasi, tidak selamanya inflasi itu jelek Bapak Ibu. Kalau kita deflasi terus, maka pendapatan UMR juga melok turun lagi Pak ya. Ya, jadi inflasi itu harus dikendalikan. Kenaikan harga memang ini ya, kalau dia sudah di luar kendali itu yang akan mengakibatkan rentetannya itu ke subjek yang lainnya. Misalnya kenaikan harga yang tidak terkendali akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Penduduk miskin juga bisa bertambah Bapak Ibu, persentase penduduk miskin bisa bertambah. Kesenjangan juga, kesenjangan antara si miskin dan si kaya itu akan semakin melebar. Jadi itu mengapa kita harus menjaga agar inflasi ini tetap terkendali. Deflasi yang terus-menerus juga berbahaya seperti yang disampaikan Pak Eko tadi ya. Jadi itu tadi bagaimana kita di pemerintah daerah, terutama dari TPID-nya Pak Muklis ya, bagaimana caranya berupaya untuk menjaga kestabilan harga ini. Seperti itu. Mungkin Pak Muklis bisa menambahkan, silakan. Baik, kami prinsipnya ya sama ya Ibu, Pak, sependapat. Jadi inflasi itu, makanya inflasi ini perlu kita jaga agar selalu dalam rentang target sasaran inflasi kita 2,5 plus minus 1%. Karena ketika inflasinya di luar batas itu akan sangat berpengaruh terhadap daya beli kita. Nah terkait daya beli ini juga kita, betul Pak, sangat sependapat, kita harus menjaga daya beli kita agar tidak turun terlalu jauh, karena kita sudah mulai melihat nih dampak langsung dari kenaikan BBM ini. Banyak barang-barang di sana, barang-barang kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya yang ikut meningkat. Tapi ini di sini menurut saya yang perlu kita lihat adalah kita jangan sampai salah lihat daya beli masyarakat itu hanya melihat dari satu sisi. Misalkan nih,
eh, oh tempat pusat hiburan ramai, berarti daya beli masih oke, masih cukup. Itu menurut saya nggak bisa dilihat dari itu aja, karena apa? eh saya pernah baca ini kayak ya masalah kayak mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya lipstick effect gitu ya. Jadi orang-orang tuh ya walaupun harga naik maupun beli terbatas, tapi mereka tetap beli aja tuh barang-barang yang menurut mereka bisa menghibur mereka walaupun hanya sesaat. Nah itu mungkin perlu kita hati-hati juga, jangan sampai kita terkecoh dengan hal tersebut, menganggap daya beli masyarakat tetap tinggi tapi padahal sudah mulai tergerus sedikit demi sedikit akibat inflasi ini. Mungkin demikian Pak tanggapan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Eviana dan Bapak Mulis. Apakah masih ada tanggapan atau masukan atau pertanyaan mengenai inflasi dan pariwisata? Baik, kita cukupkan untuk sesi diskusi ini. Jadi dengan berakhirnya sesi diskusi ini, kita telah tiba di penghujung acara rilis berita resmi statistik Kota Palembang. Semoga data yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk pembangunan negeri yang kita cintai ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Ibu hadirin semuanya. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan mengenai sikap maupun ucapan pada saat hari ini. Kami tutup kembali menggunakan pantun. Lihat mentari di kala senja, indah cahayanya menghiasi angkasa. Menjaga stabilitas harga bukan tugas BPS saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto bersama. Kepada hadirin